Halo semuanya, sebelum memulai pembahasan di video ini, aku mau mulai dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Pada video ini, aku mau menyampaikan tanggapan untuk pernyataan dari Profesor Ibnu Hamad pada acara pasca debat Cawapres tanggal 21 Januari 2024 di channel TV One. Nah, aku bukan bermaksud mau menggurui profesor yang saya hormati. Saya tidak berniat untuk menggurui. Pada video ini, saya berniat untuk menyampaikan pertanyaan saya terkait dengan pernyataan yang profesor sampaikan pada waktu itu. Pada waktu itu, Profesor Ibnu Hamad menyampaikan untuk menjawab pertanyaan dari host terkait dengan gimmick yang dilakukan oleh Pak Gibran dalam interaksinya dengan Prof. Mahfud maupun dengan Caimin. Pada waktu itu, Prof. Ibnu Hamad menjawab bahwa Pak Gibran melakukan argumentum ad hominem dalam debat tersebut. Saya mohon kiranya Profesor berkenan untuk memberikan respons dan kiranya ini bisa menjadi edukasi yang baik bagi masyarakat. Karena saya melihat di publik pun dalam hidup sehari-hari, nampaknya kebiasaan seperti ini juga dibenarkan. Jadi nggak harus berkaitan dengan politik aja, Prof. Tapi misalnya karena orang lain itu munafik, jadi apa yang disampaikan itu diabaikan. Nah itu kan nggak bisa seperti itu kan. Misalnya karena yang melakukan itu misalnya merokok deh. Misalnya seorang bapak nasihatnya anaknya jangan merokok, nanti kamu bisa paru-parumu rusak. Lalu dibilang ah papa aja ngerokok kok. Buat apa gue dengerin bapak? Toh juga bapak masih ngerokok sehat-sehat aja. Nah padahal kan itu kan berbahaya kan Prof. Jadi saya kira hal ini masih dibiasakan di masyarakat dan saya kira profesor bisa memberikan edukasi juga kepada publik terkait dengan argumentum ad hominem. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah ketika saya lihat rekaman debatnya Prof, saya jadi ingin bertanya di mana letak argumentum ad hominem yang dilakukan oleh Pak Gibran. Karena ketika saya melihat lagi rekaman debatnya, Pak Gibran melakukan gimmick telinga-telinguk seperti itu ya semata-mata untuk menyatakan kalau jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu nggak nyambung dengan pertanyaannya. Terlepas dari kata-kata Pak Gibran itu mengenai jawaban yang nggak ketemu itu benar atau salah, tapi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap dari respon Pak Gibran terhadap Pak Mahfud. Nah, saya bukan pendukung paslon 02, tapi kurang lebih itulah yang saya amati. Termasuk juga ketika Pak Gibran menunjuk jarinya ke Caimin dan menyatakan kalau Caimin menanyakan hal seperti itu tapi sendirinya pakai botol-botol plastik dan mempertanyakan komitmen Caimin. Nah, tapi saya kira itu juga bukan termasuk tukokwe karena pada akhirnya dijawab juga. Jadi semata-mata yang saya amati itu Pak Gibran menunjuk saja tapi tidak mengabaikan pertanyaan dari Caimin. Nah, argumentum ad hominem itu, Prof, kalau saya lihat di kamus Merriam-Webster versi online, kalau saya bisa simpulkan itu berarti memberikan serangan kepada karakter dari lawannya ketimbang argumennya.
Misalnya dari perbuatan masa lalunya atau dari motivasinya menyampaikan argumen itu, atau bisa aja seperti yang tadi, situ aja ngelakuin kok, atau misalnya situ kan pro si ini atau si itu, lalu karena itu jadi argumennya ya dianggap nggak perlu ditanggapi atau pasti salah. Nah, saya berpikir kalau tanggapan Pak Gibran terhadap pertanyaan dari Caimin di sesi tanya jawab antara cawapres itu tidak termasuk ke dalam argumentum ad hominem, kecuali dimaksudkan untuk mendiskreditkan pertanyaan dari Caimin atau visi atau program atau pandangan dari Caimin tentang pembangunan berbasis bioregional. Sedangkan pada waktu itu kan Pak Gibran itu kan berupaya untuk menjawab, terlepas dari itu jawabannya seperti apa. Nah, jadi Pak Gibran saya kira tidak melakukan tukokwe. Nah, saya kira itu pertanyaan saya, Prof. Dan nah, buat teman-teman, ibaratnya tukokwe itu ya, elah lu juga gitu. Lalu kita mikir, karena dia begitu juga, atau dia nggak melakukan yang dia omong, maka apa yang dia omong itu pasti salah. Nah, padahal nggak seperti itu cara berpikir yang benar. Nah, padahal kan perlu penjelasan kenapa apa yang disampaikan lawan bicara kita itu salah atau perlu mendapatkan kritikan dari kita. Nah, jadi nggak sekedar karena lawan kita nggak melakukan apa yang dia omong, jadi otomatis argumen lawan tuh gugur dengan sendirinya. Karena lawan bicara kita tuh munafik atau nggak ngelakuin bukan berarti apa yang dia katakan tuh salah. Ya misalnya kalau polisi nggak pakai helm, lalu nilang kita, lalu kita bilang, Anda aja nggak pakai helm kok, berarti harusnya saya nggak apa-apa dong nggak pakai helm. Nah padahal kan katakanlah semua polisi pakai helm, lalu akhirnya respon Anda seperti apa? Lalu juga katakanlah polisi-polisi itu pada nggak pakai helm, lalu polisi itu jatuh. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi dengan polisi tersebut? Jadi kira-kira seperti itu cara berpikirnya. Saya berharap ini bisa menjadi edukasi juga, pencerahan juga bagi kita semua. Dan sekali lagi, saya mohon kiranya Profesor Ibnu Hamad berkenan untuk memberikan respon sehingga publik bisa mendapatkan edukasi. Dan terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.